apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Unjuk rasa warga di Lombok Barat menolak maraknya alih fungsi lahan pertanian diwarnai kericuhan. Diduga cemburu, seorang suami di Lombok Timur nekat menganiaya istrinya. Gelombang tinggi, puluhan nelayan di Kuta Lombok Tengah memilih libur melaut. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga yang tergabung dalam koalisi aktivis Nusa Tenggara Barat menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat Rabu siang. Kedatangan massa menolak maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan perumahan dan perkantoran di sejumlah kecamatan. Massa menuntut Pemda menyetop izin pembangunan karena menyebabkan terus menipisnya lahan pertanian. Massa sempat terlibat saling dorong dan adu fisik dengan petugas karena memaksa masuk ke dalam kantor bupati. Yang semestinya lahan yang ditetapkan oleh pusat sebagai lesdi itu seluas 14.000 sekian. Akan tetapi tim TKPRD belum menyelesaikan RT RW yang nantinya akan menentukan zonasi di mana saja pembangunan boleh dilakukan. Nah, jadi sejauh ini yang kami ketahui ada 3 kecamatan yang sudah diselesaikan oleh tim TKPRD terkait RTW ini, sedangkan untuk 7 kecamatan lainnya belum terselesaikan, sedangkan kami menemukan adanya pembangunan di kecamatan yang belum terselesaikan RTW-nya. Menanggapi protes massa, Pemda mengklaim lahan sawah yang dijadikan perumahan dan perkantoran sudah berstatus permukiman. Warga berrekomendasi di tempat-tempat yang sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang. Kemudian kalau ada investor yang mau membangun di luar tata ruang yang tidak sesuai itu juga masih dimungkinkan oleh petunjuk dari Kementerian APR. Caranya bagaimana? Diusulkan. Jadi investor-investor yang serius mau membangun atau berinvestasi di daerah kita, tetapi dia berada di luar ketentuan tata ruang yang ada, maka daerah mengusulkan kepada tata ruang. Pemda berjanji akan mempercepat penerbitan aturan tata ruang wilayah di Kabupaten Lombok Barat, namun dengan melalui proses dan pengkajian yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga telur di kalangan peternak ayam petelur di Kabupaten Lombok Timur masih mahal. Sejumlah peternak ayam di Kelurahan Kembang Sari menjual telur mulai Rp50.000 hingga Rp51.000 per papan berisi 30 butir. Masih mahalnya harga telur dikarenakan terus naiknya harga pakan dari Rp420.000 menjadi Rp550.000 per karung berisi 50 kg. Meski harga telur mahal, namun permintaan dari konsumen tetap tinggi sehingga membuat stok telur di pasaran terbatas. Ini harga kita jual 50 masih harga kandang. Itu masih tergolong tinggi ya? Ya untuk peternak memang harga pas. Masih Kalau permintaan tinggi. sendiri? Ya? Kalau permintaan sendiri? Permintaan tinggi untuk berapa minggu ini. Ya karena faktor pertama itu harga pakan naik, otomatis kandang juga menaikkan harga. Kalau saya lihat memang ada kenaikan dari atas untuk menstabilkan harga ini. Pakannya diturunkan, otomatis telur juga ikut turun. Kenaikan harga telur saat ini menjadi angin segar bagi para peternak yang bisa meraup keuntungan hingga 40% dari hasil penjualan telur setiap pekannya. Muhtarum melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Seorang pria bernama Badrin, 55 tahun, warga Kampung Baru, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur, nekat menganiaya istrinya sendiri menggunakan senjata tajam Rabu siang. Peristiwa naas berawal dari cekcok antara korban dengan pelaku karena sang istri meminta cerai dengan niat ingin menikah dengan orang lain. Karena kesal, pelaku langsung menebas korban sehingga mengalami luka serius dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sujono Selong. Polisi telah memeriksa tersangka dan sejumlah saksi dan menyimpulkan penganiayaan terjadi diduga karena sang suami cemburu dengan korban. Pelaku juga diduga mengidap depresi karena telah lama sakit sehingga tidak bisa bekerja menafkahi keluarga. Dugaan bahwa korban di samping marah-marah, kemudian juga pelaku cemburu. Pelaku cemburu dengan istri korban yang berencana akan meninggalkan pelaku. Akibat dari inilah kemudian secara spontan dan kalap pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang sehingga korban mengalami luka yang cukup serius dan saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujono. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Oke guys, nggak bisa melaporkan. Warga Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya Mataram dihebohkan dengan penemuan mayat bayi di bantaran Kali Unus di desa setempat. Mayat bayi ditemukan pertama kali oleh salah seorang warga saat melintas di pinggir kali dan menemukan sebuah bungkusan yang mencurigakan yang ternyata berisi mayat bayi. Temuan tersebut dilaporkan ke polisi yang langsung datang dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Mayat bayi dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan visum luar. Dari keterangan tim medis, bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diduga sudah meninggal 2 hari sebelumnya. Temuan mayat bayi ada saksi yang telah melewat nama Pak Ibrahim yang mau ke rumah sakit provinsi. Kemudian dia menemukan bungkusan plastik yang sudah bau. Dan kemudian dia sampaikan ke warga yang lain dan akhirnya masyarakat datang dan kemudian anggota kami datang ke TKP, cek lokasi dan ke TKP, kemudian membawa jenazah bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan. Saat ini masih di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengusut orang tua yang tega membuang darah dagingnya. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.